Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan mahasiswa pada pertemuan kita yang ke-13, mata kuliah manajemen bencana, dengan tema kita kali ini yaitu kebijakan pengelolaan bencana dan tata ruang. Materi ini disusun oleh kami, Dr. Imam Marjono, dan saya sendiri, Arif Jauhari. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kawan-kawan, untuk memulai perkuliahan kita, marilah sejenak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga untuk guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka yang telah diajarkan kepada kita berupa ilmu mendapat balasan yang setimpal, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya, kawan-kawan, sekedar review kita tentang COVID, tetapi ini sangat penting untuk kita pahami bersama, berupa beberapa titik lengah dalam penyebaran COVID yang biasanya kita melakukan dengan santai aja, tetapi ini mungkin kita harus waspadai. Selanjutnya, kawan-kawan, kita masuk ke materi. Jadi pembelajaran kali ini adalah kawan-kawan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui kebijakan pengelolaan bencana dan tata ruang suatu daerah. Kawan-kawan, seperti kita ketahui bersama, secara umum negara kita terletak pada pertemuan tiga lempeng benua, sehingga dari kondisi geografis ini kita sangat rentan sekali terhadap bencana alam. Bencana-bencana tersebut berupa gempa, kemudian turunannya seperti longsor, terus ada juga tsunami, kemudian juga aktivitas vulkanologi. Posisi geografis ini juga akhirnya juga menyebabkan kita sangat dipengaruhi oleh iklim, yaitu iklim penghujan dan kemarau. Negara kita memiliki 129 gunung api yang tersebar merata hampir di semua pulau kecuali di Kalimantan. Itu terdiri dari 30 gunung api di Sumatera, 35 gunung api di Jawa, 30 gunung api di Bali dan Nusa Tenggara, 16 gunung api di Maluku, dan 18 gunung api di Sangihe, Sulawesi Utara. Di mana dengan posisi ini negara kita memiliki 17% gunung api di dunia. Luar biasa kawan-kawan, sehingga kita memang patut waspada dengan kondisi kita saat ini. Kemudian BNPB merekam dan mengumpulkan berbagai informasi tentang kebencanaan antara tahun 1815 sampai 2012, bahwa kalau kita lihat peta negara kita ini banyak merahnya. Merah ini bukan berarti melambangkan partai politik tertentu ya, merah, kuning, hijau ini, tetapi ini seperti apa ya, menggambarkan bahwa merah ini adalah bencana, potensi ya, indeks rawan bencana yang cukup tinggi. Kemudian yang warna kuning sedang, dan yang warna hijau rendah. Kemudian kawan-kawan, beberapa ahli, beberapa pakar sebelum ini banyak menyebutkan Indonesia sebagai supermarket bencana. Bencana apa aja tinggal pilih, ada di Indonesia. Tetapi kalau kita mengacu pada pandangan ini, seakan-akan kita pasrah saja ya dengan kondisi kebencanaan yang ada. Tetapi pandangan ini akhirnya bergeser
di mana negara kita memang rawan bencana sehingga potensi pandangan ini diganti menjadi potensi bencana yang cukup tinggi. Sehingga dari sini kemudian pengaruh utamaannya adalah peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk kita dapat bersahabat dengan bencana. Kawan-kawan, kejadian bencana yang begitu banyak terjadi di Indonesia akhirnya menjadikan suatu pemikiran bahwa pengurangan resiko bencana menjadi semakin penting. Hal ini juga mengacu pada konferensi pengurangan bencana dunia di Kobe pada tahun 2005 yang lebih dikenal sebagai Hyogo Framework for Action. Nantinya kita akan lebih banyak menyebutnya sebagai HFA, mengamanatkan beberapa hal untuk pengurangan resiko bencana. Yang pertama adalah memastikan bahwa peredaman resiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Yang kedua, mengidentifikasi, menjajaki, dan memonitor resiko-resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Yang keempat, meredam faktor-faktor resiko yang mendasari. Sedangkan yang kelima adalah memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. Dari HFA ini akhirnya kita juga merumuskan kelembagaan berupa pembentukan BNPB. Selanjutnya kawan-kawan, antara tahun 2005 sampai 2015 bencana di seluruh dunia menyebabkan lebih dari 700.000 orang meninggal, sekitar 1,4 juta orang cedera, 23 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari 1,5 miliar orang terdampak bencana. Hal ini menyebabkan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan terdampak secara tidak proporsional. Total kerugian yang disebabkan lebih dari 1,3 triliun dolar. Ingat, satuannya dolar. Jadi luar biasa kerugiannya. Kemudian dokumentasi AFA dalam laporan nasional dan regional telah mencapai kemajuan dalam mengurangi resiko bencana di tingkat lokal, nasional, regional, dan global yang mengarah kepada penurunan angka kematian akibat bencana. Ini antara tahun implementasinya antara tahun 2005 sampai 2015. Kemudian, mengurangi resiko bencana merupakan investasi dengan biaya yang efektif dalam mencegah kehilangan di masa yang akan datang. Manajemen risiko bencana yang efektif memberikan sumbangan untuk pembangunan berkelanjutan, di mana negara mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam hal manajemen bencana. Kerangka aksi Hyogo atau HFA telah menjadi instrumen penting pada implementasinya antara 2005 sampai 2015 untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga, menghasilkan komitmen politik, dan terfokus pada tindakan-tindakan katalis yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di semua tingkat. Ini laporan dari 2005 sampai 2015 dan di negara kita pun kita juga dapat melihat perkembangan mulai dari pembentukan BNPB, BPBD, dan juga peningkatan kapasitas yang telah dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana. Jadi memang periode ini kita melihat hasil nyata dari adanya HFA. Kemudian kalau kita melihat HFA pun juga akan mempunyai hubungan juga dengan tata ruang, di mana amanat HFA terutama pada poin 1 dan 4 mendasari untuk melakukan pengurangan risiko bencana melalui tata kelola perencanaan yang baik, seperti pengaturan penggunaan lahan atau rencana tata ruang.
Penanggulangan bencana pada masa lalu masih bersifat kuratif, tetapi setelah kesepakatan HFA, penanggulangan bencana menekankan pada upaya kesiapsiagaan. Tata ruang merupakan salah satu implementasi mitigasi yang efektif dalam penanggulangan bencana. Di mana dengan tata ruang ini yang akan terfokus pada prabencana, eh, akan mengefektifkan bagaimana pengelolaan penggunaan lahan, rencana ruang untuk mengurangi atau menghindari dari berbagai ancaman sehingga pengurangan bencana akan menjadi lebih efektif. Berkaitan dengan kondisi di Indonesia dalam sektor pembangunan, negara kita ternyata juga mempunyai dasar hukum untuk perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang beserta turunan aturan berikutnya. Kemudian kalau kita melihat kawan-kawan bahwa ada beberapa dasar dari pertimbangan penyusunan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, beberapa pokok pikiran pada konsideran yang dapat kita amati adalah yang pertama, perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik. Nah, ini kalau kita lihat pada poin 1 ini tentunya juga ada juga dari kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai seperti AFA ataupun juga tentang kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan. Kemudian dasar pertimbangan dari konsideran adalah juga adanya otonomi daerah. Kemudian yang ketiga adalah posisi geografis kita, yaitu secara geografis negara kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Artinya kawan-kawan, dari pokok-pokok pikiran tersebut yang melandasi penyusunan penataan ruang merupakan hasil perkembangan atau dinamika kehidupan berbangsa, kejadian-kejadian bencana yang besar beruntun seperti tsunami Aceh dan gempa Jogja, serta kerjasama dan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kemudian setelah itu, setelah dari HFA kita menuju ke kerangka kerja Sendai atau biasa kita sebut juga sebagai SFA. Ada beberapa poin yang dapat kita cermati kawan-kawan, bahwa kerangka kerja Sendai untuk pengurangan resiko bencana tahun 2015 sampai 2030 diresmikan penggunaannya pada konferensi dunia ketiga pengurangan risiko bencana di Sendai, Jepang pada tanggal 8 Maret 2015. Kerangka kerja Sendai adalah instrumen turunan dari HFA. HFA dianggap mampu mendorong pekerjaan global di bawah kerangka aksi internasional untuk dekade pengurangan risiko bencana alami internasional pada tahun 1989. Kemudian ada strategi Yokohama untuk dunia yang lebih aman tahun 1994 dan strategi internasional untuk pengurangan bencana pada tahun 1999. Artinya bahwa dengan adanya HFA ini banyak melakukan beberapa istilahnya kesepakatan internasional sebelumnya, di mana dengan HFA ini kita banyak kemajuan yang diperoleh seperti yang telah kita ungkapkan sebelumnya. Kemudian kawan-kawan, kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 sampai tahun 2030, hasil yang diharapkan adalah sampai 15 tahun ke depan pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Hasil yang diharapkan, tujuan utamanya adalah itu atau goalnya. Kemudian tujuan dari
SFA adalah mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, kemudian meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan, dan pemulihan. Beberapa target yang akan dituju yaitu yang pertama mengurangi kematian rata-rata per 100.000 penduduk, kemudian mengurangi orang terdampak, kemudian mengurangi kerugian ekonomi. Selanjutnya yang keempat, mengurangi kerusakan infrastruktur kunci. Yang kelima, meningkatkan jumlah negara dalam strategi dan rencana PRB. Yang keenam, meningkatkan kerjasama internasional. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan cakupan dan akses terhadap PWS ataupun peringatan dini. Kalau kita lihat banyak sekali tindakan prioritasnya seperti pada tampilan berikut ini. Selanjutnya akan kita coba bahas satu persatu. Tindakan prioritas yang pertama dari kerangka kerja sendiri atau SFA adalah yang pertama memahami resiko bencana. Artinya bahwa kebijakan dan praktek manajemen resiko bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang resiko bencana pada semua dimensi kerentanan, kapasitas, orang dan aset yang terpapar, karakteristik bahaya, dan lingkungan. Tindakannya berupa mendorong pengumpulan, manajemen, dan akses ke informasi resiko. Kemudian gunakan dasar dan data berbasis lokasi. Nah, ini penting sekali buat orang-orang geografi, artinya memang inilah kerja orang-orang geografi sebenarnya. Kemudian statistik kerusakan dan kerugian, kemudian mengoptimalkan iptek, yang kelima meningkatkan kesadaran, dan yang keenam adalah menggunakan informasi resiko untuk kebijakan pembangunan dan PRB. Kemudian untuk prioritas yang kedua berupa penguatan tata kelola resiko. Tata kelola resiko yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan, mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa aksi yang diharapkan adalah mengarus utamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor. Selanjutnya mengadopsi strategi rencana, peran, dan tugas. Kemudian menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan, dan pelaporan. Yang keempat adalah memberdayakan daerah, sedangkan aksi yang kelima adalah mempromosikan kebijakan dan standar kemitraan. Tindakan prioritas yang ketiga adalah investasi PRB untuk resiliensi. Artinya investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa hal yang harus dilakukan, aksinya meliputi mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor. Selanjutnya, meningkatkan infrastruktur kritis. Yang ketiga, mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengungsian. Kemudian mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal dan keuangan dan menggali risk sharing and transfer. Kemudian meningkatkan ketahanan bisnis. Yang selanjutnya adalah melindungi mata pencarian, pariwisata, dan sebagainya. Untuk tindakan prioritas yang keempat, yaitu meningkatkan manajemen resiko. Artinya memperkuat kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan. Beberapa aksi yang diharapkan meliputi kesiapan dan kebijakan, rencana, serta program-program. Kemudian manusia sebagai pusat dari multi hazard, people center multi hazard, kemudian adanya peramalan dan
EBS. Peramalan ini tentunya tentang peringatan dini ya kawan-kawan. Kemudian yang ketiga adalah mempromosikan ketahanan masyarakat serta layanan infrastruktur. Kemudian yang keempat adalah bantuan dan pemulihan. Kemudian juga adanya pendanaan, koordinasi, dan beberapa prosedur yang diperlukan pada bantuan dan pendanaan ini. Kemudian juga perlunya untuk mengembangkan hukum, panduan, prosedur, dan mekanisme dalam meningkatkan manajemen resiko. Dari apa yang telah kita sampaikan, kawan-kawan, patut kiranya kita mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan itu saya rangkum sebagai berikut. HFA, Undang-Undang PB, SFA menjadi landasan penataan ruang dalam kaitannya dengan pengurangan resiko bencana. Selanjutnya kawan-kawan untuk pengembangan, marilah kita coba pelajari adanya artikel, jurnal atau aturan-aturan tambahan untuk pengayaan materi yang dapat diunduh oleh kawan-kawan pada folder referensi di psikologi. Monggo, artinya ini semua tergantung juga dari kawan-kawan sekalian. Untuk tugas ke-13 kita ini adalah kawan-kawan kami persilahkan untuk mempelajari 3 artikel ilmiah yang ada di folder referensi, yaitu artikel dari Safrizal tahun 2017, Jaga dan Irmandi tahun 2016, dan Maulana tahun 2016. Kawan-kawan, apa simpulan dari 3 artikel tersebut tentang kesamaan alat analisis yang dipakai, dan jelaskan dengan singkat tidak lebih dari 1 halaman kertas A4. Sekali lagi, saya ulangi tugas kita yang ke-13 ini. Kawan-kawan dipersilahkan mempelajari 3 artikel ilmiah tentang kebencanaan yang ada di folder referensi di psikologi. Artikel ini adalah tulisan dari Safrizal tahun 2017, Jaga dan Irmandi tahun 2016, dan Maulana tahun 2016. Apa simpulan dari artikel tersebut tentang kesamaan alat analisis, dan jelaskan dengan singkat, tidak lebih dari 1 halaman kertas A4. Demikian kawan-kawan perkuliahan kita kali ini. Untuk itu, marilah kita tutup perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.